Wabasyir, dan berilah kabar gembira alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengamalkan amal-amal soleh dari hal-hal yang fardu, wan nawafili, dan kesunatan. Jadi orang itu bisa dianggap beramal soleh ketika mengamalkan yang diwajibkan dan mengamalkan yang disunahkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan yang diwajibkan dan mengamalkan yang disunahkan, berarti sudah beramal soleh menurut Imam Jalaluddin Asyuti dan Al-Mahan. Ana lahum jannatin tajri, bagi mereka surga. Jadi untuk mencapai surga itu kuncinya cuma beriman dan beramal soleh. Jannat atau hadaik data syajarin wa masakin. Kalau penafsiran dari tafsir Jalalain ini menafsirkan surga itu adalah kebun-kebun yang ada pohon dan rumahnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebun, terus ada pohonnya, terus ada rumahnya, itu ibarat kata seperti surga. Jadi tapi sebagian surga yang di dunia ini kebakaran Pak kemarin, kira-kira seperti itu. Kalau di akhirat nanti nggak ada surga kebakaran, itu nggak ada. Gambarannya begitu. Jadi kalau di negara-negara Arab itu kalau sudah ada rumah kok cuma 2 lantai, itu dianggapnya villa Pak. Karena rumah-rumah rata-rata itu tumpuk 12, tumpuk 24 gitu, dan setiap orang keluarga itu cuma punya satu lantai gitu ya. Jadi kayak rumah-rumah susun gitu ya. Makanya kalau di Arab itu gambaran surga itu ya rumah yang ada pohonnya, terus ada tamannya, itu sudah dianggap rumah surga. Orang Indonesia itu rumahnya kayak surgawi semua Pak. Misalkan dulu ya Pak, di apa, meskipun perumahan, kalau perumahannya agak elit itu kan bagus ya. Cuman kalau sekarang perumahan itu adu punggung, adu tembok, itu ya mungkin surganya kurang lah kira-kira. Apalagi yang rumahnya tumpuk-tumpuk, yang atas punya orang, bawahnya punya orang, itu membayangkan surga itu ya punya rumah yang ada tamannya, terus ada air mengalirnya, itu sudah seperti surga. Tentu Bapak Ibu di sini punya bayangan sendiri rumah ideal di surga nanti itu apa. Sesekali nanti Bapak Ibu gambar rencana rumah di surga gitu kan, tinggal mau ukuran berapa. Nah kira-kira insya Allah di surga itu nggak usah nyapu Bapak Ibu, jadi nggak usah dipikirkan ngepelnya bagaimana, nggak usah ya. Jadi insya Allah awet bersihnya ya. Kalau di dunia ini sebersih apapun sesuatu mesti akan berdebu. Jadi di dunia pokoknya kalau ada debunya berarti masih di dunia. Bapak Ibu kalau ngecek rumahnya kok berdebu, oh masih di dunia, ternyata gitu ya, mengukurnya begitu. Tajri min tahtihal anhar ay tahta asjariha wa qusuriha, artinya di bawah pohon-pohon dan rumah-rumah itu mengalir air. Ya Bapak Ibu, kalau ada orang punya rumah, ada pohon-pohonnya, terus ada kolam renangnya, terus kolam renangnya itu bisa mengalir mengelilingi rumah, surga bener Pak kira-kira. Tapi jarang yang punya. Kira-kira di dunia ini mungkin ada ya. Al-anhar disebut al-miyah wiha. An-nahru, nahr itu sebenarnya adalah aliran air, tetapi mengucapkan nahr menjadikan sungai itu ya dalam hal ini tafsir Jalalain mengatakan wa isnadul jari ilaihi majas. Jadi dalam Al-Quran ini ada istilah-istilah penggunaan majas menurut tafsir Jalalain. Artinya apa? Mengucapkan sesuatu yang mengalir. Sungai itu aslinya alirannya ya, tetapi kemudian disebutnya adalah tempatnya. Wa utu apa tadi? Kulama ruziku minha, ketika orang-orang yang ada di surga itu diberi rizki dari kebun-kebun itu ya, atimu mintil kal jannah, dari surga-surga itu, min samarihi, dari min samarotin, dari buah-buahan, rizkong sebagaimana ya, ruzikna min qabl, sebagaimana yang pernah diberikan di dunia. Jadi memang dunia ini adalah semacam tempat
pengenalan Pak. Nanti di surga itu buah-buahnya nggak jauh modelnya seperti di dunia ini. Misalkan Bapak di sini senangnya duren, di surga juga ada duren, cuman rasanya saja yang lebih enak. Ya, jadi ruzikna min qabl ya, wa utubihi mutasyabiha ya. Litasyabi samariha biqarinatin wa utubihi ay haisu birizki mutasyabihan yushabbihu ba'du ba'dun launan wa yahtalifu ta'aman. Warna dan bentuknya itu sama, nanas ya sama, tetapi rasanya lebih enak. Walau fiha azwaj, dan bagi mereka juga ada istri-istri yang walau fiha azwaj, istri-istri tambahan Pak. Jadi kalau laki-laki itu kenapa kok di dalam Al-Quran itu yang disebutkan seolah-olah yang dapat itu hanya laki-laki, dapat istri-istri? Apakah yang perempuan nggak dapat suami-suami? Ini sebenarnya beda mungkin karakter utamanya. Kalau laki-laki itu istri itu penting sekali Bapak ya. Laki-laki itu istri sangat penting. Tapi kalau suami bagi perempuan itu tidak terlalu penting. Mungkin ini dalam konsep ininya ya. Karena kalau perempuan itu katanya sukanya lebih ke perhiasan. Jadi kalau sudah dikasih emas itu lupa sama lelakinya. Kira-kira begitu. Jadi makanya banyak kasus kejadian itu katanya ya, perempuan kalau sudah cukup emasnya nggak butuh laki-laki. Tapi laki-laki kalau punya emas masih butuh perempuan, katanya. Makanya di sini iming-imingnya seolah-olah itu hanya laki-laki yang ditawarin istri-istri, karena pikirannya seperti itu. Karena kadang-kadang di dunia itu pengen dapat istri banyak nggak sanggup Pak. Loh iya Pak, itu banyak kan begitu ya. Walau biar makanya ditawari di surga. Kalau di dunia nggak mampu, di surga insya Allah ada azwaj ya. Lah nanti enak mana di dunia sama di surga? Bentuknya sama, lebih enak di surga Pak. Buah-buahan saja bentuknya sama, di sana lebih enak. Ya sama, yang lain juga sama, bentuknya sama, tapi lebih enak. Maka dikatakan walau biha azwajum mutahharatun, orangnya bersih terus. Bahkan di dalam riwayat lain saya pernah membaca, bidadari di surga itu tembus Pak, kulitnya ini transparan. Kemarin saya baru dapat video yang ikan transparan itu loh Pak. Saya bayangin bidadari apakah kayak gitu ya, misalnya tembus gitu. Kan bayangin sah-sah saja Pak, ini memang kita disuruh bertadabur gitu ya, maksudnya bayangan kita itu tembus Pak nanti, tapi tembusnya itu indah ya Pak, nggak tembus jelek kelihatan darahnya ngalir kan jelek sekali ya. Maksudnya tembusnya itu indah, dan bidadari ini nanti nggak pernah kentut Pak. Bukan boneka ya Pak, bukan boneka ya. Di dunia ini yang nggak pernah kentut cuma boneka Pak. Tapi kalau orang itu kentut, jadi tandanya pembedaan dia manusia atau boneka itu kentutnya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sering ngentutin pasangannya itu harus disyukuri Pak, berarti bukan boneka itu pasangannya. Jadi kadang-kadang tanda kemesraan itu saling kentut-kentutan Pak, biasanya ya Pak. Nanti yang belum nikah bayangin aja dulu kira-kira begitu. Dan kadang-kadang begitu, kalau masih pacaran, masih PDKT itu menjaga kentutnya. Tapi kalau sudah jadi Pak, kentut itu los Pak. Kayaknya ada pengalaman. Ini kayaknya fakta sejarah seperti itu ya. Itu bagian dari kemesraan. Kalau bagian ilmu lain katanya terapi kesehatan. Jadi kalau orang hidungnya masih bau kentut, artinya dia nggak pilek. Ada penemuan lagi Pak, katanya kalau orang pilek itu obatnya cuma membau kentut. Ternyata efeknya luar biasa Pak, kentut itu. Orang nggak bisa kentut itu bingung Pak, serius, bisa masuk rumah sakit. Makanya kalau ada orang kentut itu memang harus bersyukur, alhamdulillah. Siapa yang kentut ini kan? Oh ya, kalau bersyukur itu traktir kan gitu ya. Nah, jadi nanti ini kan walau biha azwaj, di surga itu bidadarinya los Pak, semau Bapak. Ini untuk bapak-bapak dulu ya Bu ya, semau Bapak, pengennya berapa?
dan nggak pernah libur. Kemarin saya sudah singgung ya bahwa nggak pernah libur, artinya apa? Terserah sehari mau 100 kali los Pak, nggak ada masalah, nggak bisa jalan. Kalau di dunia ini 5 kali sehari seminggu, wassalam Pak, lumpuh. Ini cerita surga ya Pak, surga itu los Pak, nggak ada aman. Oh Bapak Ibu di sini barangkali cuma sekali semalam saja itu sudah nggak bisa bangun, males sekali bangun kira-kira. Ya ini ya kira-kira begitu. Jadi surga itu nanti sudah puas-puaskannya di surga. Di dunia ini secukupnya saja ya. Maksudnya itu kalau sampai lumpuh itu saya lihat ayam Pak, yang ayam apa itu, yang ayam jago dimasukin di kandang ayam yang betinanya Pak, itu kalau dilakoni semua mati habis itu Pak. Itu ayam loh Pak, apalagi yang model kayak lebah Pak, sekali langsung mati Pak, apalagi dia sama ratunya itu ya. Maka beruntung ya, jadi kadang-kadang manusia itu nggak mati itu udah alhamdulillah. Kulawa ruziku minha min samarati rizqan qalu rizqan min qabl ya, ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha walau biya azwajum minal khur wa ghairiha. Di sini dikatakan istrinya itu dari bidadari atau yang lain. Artinya kalau yang lain ya mungkin yang dari manusia ya, barangkali yang belum punya suami nanti di surga itu ya ketemu orang-orang yang ditaksir lah barangkali, karena di surga itu nggak ada aturan, bebas. Jadi nanti nggak terlalu terikat dengan ikatan-ikatan tertentu ya. Mutahharatun yang disucikan ya, atau suci minal haidi wa kullu qadarin, dari haid dan segala kotoran. Artinya insya Allah nggak bau ketiak lah. Kalau di surga itu nggak ada keringat ya, kira-kira begitu. Pokoknya bayangin aja luar biasa, kira-kira begitu. Wahum fiha khalidun, dan di surga mereka itu abadi makisuna abadan layah nun walayah rujun. Jadi orang di surga itu juga abadi, nggak bisa keluar. Jadi Bapak Ibu kalau di surga itu nggak bisa jalan-jalan ke neraka. Pun juga orang yang di neraka nggak boleh jalan-jalan ke surga ya. Wa nazala radan liqaulil yahud lama daraballahu al-masal bid-dubab biqali wa yaslub humud dubabu syai'a dubabu syai'a wal ankabut biqali kama salil ankabut ma aradallahu bi dzikriha. Kemudian ayat selanjutnya ini adalah menjawab dari ucapan orang-orang Yahudi ketika Allah memberikan contoh di ayat lain tentang dubab, tentang lalat ya, wal angkabut dan serangga di ayat kama salil angkabut. Apa jawaban Allah? Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan contoh ya, memberikan perumpamaan atas apa yang ada di masalah ma ba'udatan, seperti halnya contoh-contoh seekor nyamuk ya, fama fawqaha dan apa yang lebih besar dari nyamuk. Artinya Allah ketika membuat perumpamaan itu ya apa saja, karena nyamuk itu meskipun kecil, secanggih orang-orang sekarang itu belum banyak yang bisa membuat nyamuk Pak. Mungkin kalau orang bikin robot itu paling kecil apa misalnya ular ya, ulat ya, tapi ya apakah itu robot atau hanya sekedar ini. Kalau nyamuk itu kan bisa dibayangkan Pak, nyamuk itu misalnya dia punya kaki, punya mulut, punya mata, terus bisa berkembang biak. Itu kalau sehebat orang sekarang kalau bikin nyamuk masih belum bisa. Kalau bikin robot-robotan gajah kan mudah, tapi bikin robot nyamuk ini kan repot Pak. Kalau mati, coba nyamuk itu nggak bisa punah loh Pak. Nyamuk, lalat itu nggak bisa punah, meskipun sebersih apapun. Nanti kalau ada kotoran, lalat itu tiba-tiba ada. Nyamuk juga sama, kalau ada apa tiba-tiba juga ada. Nggak tahu gimana cara berkembang biak, dia nggak bakal punah kayaknya selagi masih ada
manusia, kira-kira begitu. Mufradul ba'ud wa sigharul baq fama fawqaha ay akbaru minha la yatruku bayanu lima bi wa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman ketika diberikan perumpamaan apapun oleh Allah itu mesti yakin, percaya bahwa itu dari Allah. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, orang beriman itu apapun kalau itu dari Allah tentu langsung dia percaya ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, cocok nggak cocok ya dia tidak percaya. Wa amal ladina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa amal ladina kafaru fa yaquluna ma ta'aradallahu bihadza masalah. Adapun orang-orang yang kafir, dia itu mesti mempertanyakan, ngapain sih Allah bikin contoh kok nyamuk? Apa nggak ada yang lebih keren? Dikiranya mungkin menurut orang-orang yang tidak beriman, dikiranya itu nyamuk itu tidak keren. Padahal nyamuk itu ya susah untuk dibuatnya kalau bagi orang-orang yang sekarang mungkin mencoba membuat robot ya. Kemudian yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Kadang-kadang dengan perumpamaan ini ya banyak orang-orang menjadi tidak percaya kepada Allah, ada juga yang menjadi percaya kepada Allah. Jadi dengan perumpamaan itu orang-orang yang tidak beriman semakin tidak beriman, orang yang beriman ya semakin beriman. Maka kadang-kadang orang beriman itu melihat sesuatu yang terjadi itu menjadikan keimanannya semakin kuat, dan orang-orang yang tidak beriman melihat sesuatu yang terjadi menjadikan ketidakimanannya juga semakin kuat ya, tergantung hidayahnya Allah tadi. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak akan tersesat ya dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu apa? Orang-orang yang keluar dari taat. Maka disebut fasik itu apa? Fasik itu orang yang taatnya kurang. Orang yang kurang taat itu disebut fasik. Makanya kadang-kadang ada orang mukmin tapi fasik. Mukmin itu apa? Mukmin itu dia mengaku beriman tetapi fasik, tapi nggak taat. Ya, kira-kira begitulah. KTP lah kira-kira begitu. Alladzina yanquduna ahdallah, kemudian Allah berfirman lagi dalam ayat selanjutnya, alladzina yanquduna ahdallah. Siapa sih yang dimaksud orang-orang fasik? Yaitu orang-orang yang melanggar janjinya kepada Allah. Ma'ahida ilaihi minal kitabi minal iman bi Muhammad. Siapa itu? Ya orang-orang kaum sebelumnya Pak. Makanya dulu disebut al-ahdu al-qadim dan al-ahdu al-jadid. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian. Ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru. Jadi ada perjanjian dahulu orang-orang Bani Israel itu disebutnya perjanjian. Saya berjanji kayak orang janji pelantikan itu loh Pak. Jadi dulu itu orang-orang ketika beriman itu kayak mengucapkan janji setia. Cuman kadang-kadang dilanggar. Ya mungkin kayak orang-orang yang baru dilantik bersumpah, saya berjanji, itu saat dilantik. Tapi rata-rata sebulan 2 bulan, 1 tahun 5 tahun itu lupa dengan janjinya. Ya rata-rata begitu Pak. Dan itu dari dulu seperti itu. Orang kalau berjanji rata-rata kalau udah lama ya lupa. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mizaqihi, setelah perjanjiannya ya wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayusala wa yusiduna fil arya, dan memutus apa yang diperintahkan oleh Allah minal iman bin nabi wa rahim wa ghairi dzalik. Udah enggak percaya dengan nabi wa an badlu min dhamir ya bihi wa yusiduna bil ard, dan membuat kerusakan di bumi dengan apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan, wa ta'wik anil iman, dan membelokkan iman. Orang disebut wa yusiduna bil ard itu adalah orang yang membuat kemaksiatan di bumi dan membelokkan keimanan. Jadi makanya ya orang-orang yang seperti itu disebutnya dalam hal ini disebut orang-orang yang fasik. Ulaika, mereka itu humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi, limasirihim ilan nar al mu'abbad alaihim, karena mereka mendapatkan
neraka pada akhirnya. Kaifa takfuruna, bagaimana kamu beriman, kata Allah dalam ayat 28 ini, ya ahla Makkah, wahai orang-orang Makkah waktu itu ya, billahi kepada Allah, wa qad kuntum amwata, padahal kamu sebelumnya adalah mati. Jadi kadang-kadang kalau Allah mengajak orang-orang yang tidak beriman itu diskusi, bagaimana kamu tidak percaya bahwa padahal kamu dulu itu mati. Mati itu artinya belum hidup, Pak. Mati artinya belum hidup. Kalau dalam hal ini ya, wa kuntum amwatan fa ahyakum, lalu kemudian kami hidupkan. Di mana manusia disebut sebelum hidup itu saat menjadi cairan yang disebut sperma. Sperma itu mati apa hidup, Pak? Hidup. Apa mati? Kalau menurut mikroskop ada apa namanya? Nyawa. Ada apa itu namanya? Yang setiap tetes sperma itu ada sekian juta apa itu ya? Itu masih belum disebut hidup ya. Tapi mungkin dalam sisi lain itu hidup, tapi belum bisa disebut sebagai hidup sebagai manusia, tapi masih hidup dalam bentuk yang lain itu, maka dalam hal ini disebut mati. Jadi nanti istilah mati itu enggak hidup artinya ya. Jadi nanti mati adalah tidak hidup dan hidup adalah tidak mati. Nanti muter-muter gitu. Kemudian apa tadi? Alladzina yanquduna adallahi mim apa? Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Asalnya mati lalu dihidupkan di dalam rahim dan dunia, lalu kemudian dimatikan kembali indatiha ajalikum, lalu dihidupkan kembali di akhirat, summa ilaihi turja'un, lalu kemudian dikembalikan kepada Allah. Jadi nanti prosesnya kita itu adalah asalnya mati, hidup, mati dan hidup lagi. Jadi ada 2 kali kehidupan, ada 2 kali kematian. Jadi nanti setelah kita hidup mati, setelah mati kita dihidupkan kembali. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi, dialah Allah yang menciptakan bagimu apa yang ada di bumi, ay alati wa ma fiha, apapun yang ada di bumi diciptakan oleh Allah jami'an, seluruhnya ya, litang tabi'u bihi wa tabiru. Sebenarnya ciptaan apa yang ada di bumi ini untuk kita manfaatkan, untuk dimanfaatkan oleh manusia sebenarnya. Summastawa ila sama'i, lalu Allah menuju kepada atau menyengaja ke langit, fasawwahuna, lalu kemudian langit itu distabilkan. Langit itu distabilkan apa? Fasawwahuna sab'a samawat, lalu kemudian menjadi 7 ya, 7 langit, sab'a samawat wa bi kulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu maha tahu. Jadi langit 7 lapis ya. Nanti saya juga belum mampu Pak untuk mengecek langit yang 1, 2, 3 sampai 7 ya. Mungkin nanti suatu saat itu sains bisa menjelaskan langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7 itu seperti apa. Jadi kalau dalam beberapa catatan, misalnya kayak bulan itu di langit ke berapa, ketiga atau berapa misalnya ya, nanti ada jaraknya mungkin ya. Kalau langit yang ada bintang-bintangnya itu dalam sisi lain dikatakan langit dunia, entahlah ya. Nanti langit itu kalau dalam ilmu IPA ada atmosfer atau apalah gitu ya, yang banyak ya, nanti bisa dilihat di dalam sains. Barangkali itu bagian dari langit-langit dunia, belum langit-langit yang lain. Tetapi mungkin kita tidak bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di langit-langit yang lain. Makanya kalau dalam kajian Isra Mi'raj itu kan setiap langit itu ada penjaganya. Makanya ketika ada makhluk bumi mau ke langit, mau nembus ke langit, itu harus ada surat izinnya. Kalau nggak ada surat izinnya biasanya ya nggak bisa masuk ke sana. Bahkan sampai antar malaikat pun itu harus ada surat izinnya untuk pergi antar langit.
Jadi nanti dilihat di tentang Isra Mi'raj itu ya. Malaikat Jibril ketika membawa Nabi Muhammad mengantarkan Isra Mi'raj, itu setiap langit minta izin mau kemana, siapa yang kau bawa dan sebagainya, ada surat izinnya. Lalu kemudian ayat selanjutnya tentang penciptaan manusia ya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan di bumi seorang khalifah. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Dalam tafsirnya, wadkur ya Muhammad, wahai Muhammad, ingatlah. Itqala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini ja'ilum fil ardi khalifah yukhalifuni Fitang fidi ahkami biha wa huwa Adam, yang akan menjadi khalifahnya Allah di bumi, yaitu Adamnya. Lalu malaikat-malaikat itu menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lalu malaikat-malaikat itu kayak nyeletuk gitu loh. Ya kayak malaikat-malaikat itu nyeletuk, apakah akan engkau ciptakan wahai Allah orang yang merusak di bumi dan menumpahkan darah, yari gua bil qatl kama fa'ala banul jan, sebagaimana terjadi penghuni sebelumnya. Jadi dunia ini sebelumnya sudah ada yang menghuni Bapak Ibu, yaitu Banul Jan. Banul Jan itu anak turun dari jin ya gitu ya. Jadi bumi ini sebelumnya sudah ada saudara tua kita. Wa kanu fiha falamma asadu arsalahu. Sebelumnya jin-jin itu menghuni dunia, lalu terjadilah kerusakan di bumi dengan kemaksiatan dan sebagainya. Lalu Allah mengutus utusan, yaitu seorang malaikat yang mengusir jin-jin itu. Lalu dia berlarian kemana yang diusir, lalu dia larinya ke gunung dan ke pulau-pulau. Jadi kalau dalam tafsir ini dikatakan larinya itu ke gunung-gunung dan ke pulau. Jadi gunung itu memang tempatnya Pak, sama pulau-pulau yang tidak dihuni. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan ini, dunia ini dibersihkan Pak, tempat-tempat yang istilahnya yang tempat-tempat untuk kehidupan itu dibersihkan dari dinasti sebelumnya. Jadi dibersihkan ya. Lalu kemudian Allah menciptakan makhluk lain yang namanya manusia. Nah, lalu malaikat ini punya apa istilahnya ya? Namanya Allah ketika berfirman kepada malaikat itu ibarat kata begini, saya mau nyiptain manusia. Nah, terus pada nyeletuk, yakin ntar nggak begitu lagi, kasarnya begitu loh Pak, apa istilahnya ya, kayak memberikan nasihat sebenarnya, tapi kan kelirunya itu yang dinasihati itu Allah. Jadi memberikan saran, memang yakin ya Allah nyiptain manusia ntar nggak kayak gitu lagi, bahasa kitanya kira-kira begitu. Lalu Allah berfirman apa itu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, engkau enggak tahu apa yang aku tahu. Jadi ya repot kalau sama Allah mah nggak bisa lah ya. Tapi malaikat itu secara umum, kalau dari ayat ini kita bisa melihat malaikat itu juga suka kepo Pak. Kalau dari sini ya suka bisa diskusi sebenarnya. Nah, jadi bisa memberikan saran atau apa kita celutukan. Kemudian apa itu tadi? Wa yasbiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi malaikat itu ketika nyeletuk, ya Allah, ngapain sih nyiptain manusia nanti begitu lagi? Mending kami saja. Kami kan selalu bertasbih kepada Engkau dan selalu menyucikan kepada Engkau. Saya dari ayat ini saya pahami nampaknya malaikat itu juga pengen menjadi penduduk bumi. Cuman mungkin Allah nggak mengizinkan, karena kalau malaikat jadi penduduk bumi mungkin nggak seru, mungkin nggak seru ya. Tapi karena dia menyampaikan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yang selalu beribadah pada Engkau yang. Lalu Allah menjawabkan ini alamu mala
ta'lamun. Nah, malaikat kemudian karena penasaran ya, nanti apakah kayak gitu? Kemudian ayat lain menjelaskan wa allama adamal asma'a kullaha, lalu Allah mengajari Adam segala nama-nama benda ya. Sumaradahum alal malaikati, lalu kemudian mempresentasikan ya kepada para malaikat. Lalu Adam ditanya ambiuni bi asma'i apa? Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Lalu malaikat ditanya, coba kamu sebutkan ini yang namanya apa? Malaikat itu ditanya. Jadi ketika Adam sudah dikasih ilmu, lalu kemudian dihadirkan di depan para malaikat begini, lalu semuanya ditanya, ini yang namanya apa? Malaikat tidak tahu, Pak. Adam, ini namanya apa? Oh, itu meja. Menang Adam. Jadi Adam itu bagaimana belajarnya? Kalau dalam riwayat ini dikatakan wa alama adamal asma'a al musammiyat, segala nama-nama yang diberi nama ya. Bi an alqabi qalbihi ilmuha. Jadi ada cara belajar tanpa sekolah, Pak. Teorinya Nabi Adam, yaitu apa? Dengan menerima ilmu dengan hatinya. Makanya kadang-kadang ada orang itu belajarnya sambil tidur, itu ada, Pak. Jadi semakin dia tidur semakin dapat pelajaran. Kadang-kadang ada orang itu bangun tidur bisa jawab pertanyaan. Itu ya kadang-kadang dari an alqa bi qalbi. Nah, kalau dalam ilmu lain disebutnya ilmu laduni. Dulu di sekolah saya gitu. Bisa jadi ya, kalau Anda dulu sekolah suka tidur, bisa jadi di dalam hatinya sedang diberikan ilmu, tapi ilmunya berbeda mungkin ya. Yang tidur biasanya kalau di pesantren itu kalau diajar matematika tidur ya biasanya ya, laduni, tapi nanti disuruh ngitung duit pinter misalkan ya laduni. Biasanya yang laduni itu ngitung duit, Pak. Biasanya Pak, saya punya tetangga dulu di kampung itu, dia nggak bisa baca, Pak, nggak bisa baca, tapi ngitung duit bisa. Baca duitnya itu nggak bisa. Ini duit tulisannya apa nggak tahu, tapi duit berapa tahu. Jadi kadang-kadang ada ilmu-ilmu yang kalau itu semua orang mungkin laduni ya. Nah, Nabi Adam ini semacam itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau saya cermati, Nabi Adam itu bisa seperti itu karena belum berdosa, Pak. Ini belum berdosa, belum ada maksiatnya. Jadi ketika orang belum ada maksiatnya, bawaannya, konsepnya Nabi Adam, orang itu bisa menerima ilmu dengan hatinya. Kalau pengen laduni ya konsepnya nggak punya maksiat ya, itu ya babi laduni kalau babi kotni wakon nilharbu aidon kotnyabi. Makanya kadang-kadang orang itu nggak sekolah tapi nggak punya dosa. Nah, kadang-kadang ya pinter ya kadang-kadang, tapi umumnya enggak, Pak ya. Wa alama adamal asma'a kulla sumaradam alal malaikati baqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Akhirnya apa? Malaikat itu menyerah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu malaikat berkata, subhanaka, artinya maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada kepahaman, tidak ada pengetahuan kecuali yang engkau berikan kepada kami, kata malaikat. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'im. Lalu Allah berfirman kepada Adam, coba sebutkan nama-nama itu. Ail musamiyat ya. Falamma amba'um bi asma'im. Lalu setelah Adam mengatakan semuanya yang diperintahkan oleh Allah, lalu Allah berfirman kepada malaikat lagi, alam aqul lakum inni alamu ghaibas samawati wal ard wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi malaikat saja itu kadang-kadang juga suka bergumam dalam hati, Pak. Artinya ini dalam ayat ini ya, Pak, harus ditangkap. Ketika Adam sudah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, Adam coba sebutkan nama-nama benda itu, sebutkan semua. Lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat, bukankah sudah aku bilang bahwa aku itu tahu apa yang kamu
yang apa? Aku tahu segala kegaiban langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubtuna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mendengar apa yang kamu ucapkan, yang kamu tampakkan. Wa ma apa tadi? Wa ma tubtuna wa ma kuntum taktumun. Taktumun itu kamu simpen. Wa ma kuntum a'lamu ma tubtun, dan kamu tampakkan. Jadi dalam tafsir ini dikatakan malaikat itu pernah nyeletuk. Allah itu nggak bakal nyiptain makhluk yang sekeren kita kok, tenang saja. Jadi ibarat kata ya Pak, apa ya ibaratnya, malaikat itu kan makhluk yang lebih tua, senior. Jin adiknya kasarannya ya, manusia adiknya lagi Pak. Secara ini ya, secara penciptaan ya. Malaikat sama jin sudah tahulah karakternya. Nah, ketika gitu kan. Tapi ketika ada ciptaan baru, itu ya umum ya Pak, mungkin penasaran mau nyiptain apa lagi sih, gitu loh. Jadi jelas lah. Kemudian lalu dia malaikat itu dalam tanda kutip kepedean, merasa bagus, gitu ya. Dia ngelentuk dalam hati, paling yang diciptain nggak sehebat kita kok, gitu ya. Ternyata yang akhirnya Allah menciptakan Adam itu di luar ekspektasi dia. Adam bisa mengetahui nama-nama benda dan sebagainya. Maka di sini Allah mengatakan, aku tahu yang kamu tampakkan dan kamu sembunyikan. Yang ditampakkan apa? Yang ditampakkan itu protesnya. Protesnya pertama tadi, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Ini adalah protesnya malaikat yang ditampakkan. Yang tidak ditampakkan, dia mengatakan, Allah memang nggak bakal nyiptain makhluk sehebat kami. Tetapi ternyata diciptakanlah makhluk sehebat Nabi Adam yang melampaui malaikat. Ini dalam tafsir ini ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim balama ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni alamu ghaibas samawati wal ard wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tak tusiruna min qaulikum la yakhluqu aqrama alaihi minna wala alam, ya dan sebagainya. Wadkur idkulna wa idkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idkulna wadkur, dan ingatlah wahai Muhammad, idkulna lil malaikati isjudu, ketika kami mengatakan kepada malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Sujudnya sujud tahiyatan ya, sujud hormat ya. Wasajadu illa iblis, maka malaikat-malaikat itu hormat kecuali iblis. Jadi mungkin dulu itu ketika Allah menciptakan Adam, semua makhluk yang lain itu disuruh menyaksikan. Ingat, lihat, saya menyaksikan ciptaan baru. Ibarat kata launching produk baru yang namanya manusia. Setelah diuji, ternyata manusia ini kualitasnya hebat dibanding produk-produk sebelumnya, malaikat, jin dan sebagainya. Lalu disebutkan, wahai para malaikat, tolong hormat kepada ciptaan baru ini. Hormatlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Nah, siapakah iblis? Nah, iblis ini dalam tafsir ini dikatakan wa abul jan kana bainal malaikah, yaitu pimpinan atau nenek moyangnya jin. Nenek moyangnya jin ya, ada nenek moyangnya jin lah. Ibarat kata jin itu apa sih? Jin itu yang makhluk yang tidak kelihatan, itu disebut jin Pak. Pokoknya dulu itu makhluk yang nggak kelihatan itu yang pokoknya yang hitam, yang dalam kegelapan disebut jin. Jin itu gelap. Nah, tapi variasinya banyak ya, ada yang iblis, ada yang setan, ada yang macam-macam lah ya nanti. Jadi wa baikunna lil malaikati judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini merasa takabur ya, merasa ana khairum minhu ya, wa kana minal kafirin. Maka jin ini disebut
iblis ini menjadi kafir. Jadi rata-rata ya orang itu kalau ada adiknya atau ada juniornya itu kadang-kadang senior disuruh hormat, junior itu agak berat Pak. Ya, rata-rata begitu ya. Makanya apalagi udah senior banget, jin ini sudah tua banget Pak sebelumnya, maksudnya malaikat jin ini sudah tua banget, terus tiba-tiba ada ciptaan baru terus disuruh hormat, itu kayak ya di manusia pun begitulah kira-kira begitu. Jadi iblis ini secara logika dia menggunakan logikanya bahwa masa saya harus hormat sama manusia, kok saya tahu kok nyiptainnya dari apa. Karena iblis ini dalam riwayat lain dikatakan bahwa iblis ini julukan makhluk yang tidak mau sujud. Aslinya namanya bukan iblis. Iblis itu sebagai julukan terkutuk ya, ibarat kata apa ya, misalkan seperti itu. Dikatakan bahwa yang mengambil tanah-tanah di bumi untuk menciptakan Adam itu ya dia. Tanah dari semua ujung bumi ini diambil satu, ya pokoknya satu sebagian lah, lalu diaduk, dikasih air, dan jin itu tahu persis Pak anatomi tubuh manusia. Nah sebelumnya itu kalau dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu awalnya dicetak dulu Pak, dibentuk dalam kayak orang bikin batu bata gitu loh, dibentuk, terus dikeringkan. Setelah dikeringkan itu masih kosong katanya, itu dibuat mainan oleh kakak-kakak ciptaannya Pak, kakak-kakak bukan kakak kelas ya, kakak-kakak ciptaannya ya. Jadi makanya kita itu ya mereka tahu posisi anatomi tubuh kita, mana yang bisa ditempati, mana yang tahu semua. Makanya mereka terus kemudian disuruh sujud itu kayak lah, misalnya gitu ya, kasarannya lah saya yang ngambil dari, bayangin ya Pak, Bapak disuruh coba ambilin tanah terus buat patung, terus coba hormat, kan ya perasaannya masa harus begitu ya. Nah tapi masalahnya jin itu adalah melawan perintahnya Allah. Apakah sujud kepada Nabi Adam itu wajib? Enggak, sujudnya sujud penghormatan saja, suruh hormat. Tapi jin itu tidak mau karena merasa lebih baik. Karena apa? Dia tercipta dari api, sementara manusia dari tanah ya. Nah, mungkin api dalam logika ini mungkin api itu lebih baik daripada tanah, mungkin ya, logika nggak tahu logikanya siapa. Kemudian wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, ketika kami berfirman wahai Adam tinggallah kamu dan istrimu di surga, wa kula minha rogotan, dan makan dan minumlah sesukamu ya, haitsu si'tum sesukamu, wala taqrabah hadhihi syajarah, tapi jangan deket-deket dengan pohon ini, bil akli minha, artinya jangan makan dari pohon ini, wayal khintoh awil karom aw gharima, pokoknya ada pohon lah Pak. Kalau orang-orang umumnya orang itu menyebut pohon khuldi, tapi sebenarnya bukan pohon khuldi. Khuldi itu apa ya istilahnya ya, fatakuna minadh dhalimin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang dolim, orang-orang yang bermaksiat. Jadi di surga itu untuk menguji manusia itu dikasih larangan Pak. Jadi manusia itu sukanya melanggar memang. Jadi kalau ada sesuatu yang banyak diperbolehkan terus ada dua yang dilarang, itu kadang-kadang manusia itu suka iseng mencoba yang dilarang. Makanya penasaran manusia itu suka berbahaya Pak. Jadi makan minumlah semua yang di surga ini boleh dimakan dan diminum kecuali pohon ini. Nggak tahu pohonnya apa, mungkin karena kalau disebutkan waktu itu hari ini mungkin beda pohonnya ya, nanti mungkin pokoknya ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Nah lalu kemudian Batala Allah itu kenapa kemudian bisa makan? Diriwayatkan bahwa iblis tadi yang merasa terusir ya dari surga itu kemudian balas dendam kepada Nabi Adam untuk digoda.
alam adullukum ila sajaratin la apa ya, sajaratul khuldi ya. Jadi Nabi Adam itu diiming-iming kepada buah yang akan menjadikan abadi. Kabar kasarannya gini, terus ada orang di surga enak, weh kamu di surga itu nyaman banget ya. Iya nyaman. Kamu tahu nggak, kalau kamu pengen abadi di surga, ada loh tekniknya. Kalau orang sekarang itu dibohongin iklan, kamu mau nggak bisa awet muda? Nah kira-kira begitulah ya. Makan buah ini, demi Allah, iblis itu berani bersumpah atas nama Allah. Lah Nabi Adam, menurut satu riwayat, itu ketika ada makhluk bersumpah atas nama Allah, itu pasti benarnya. Makanya kalau ada orang berbohong dengan bersumpah atas nama Allah, itu sekelas dengan iblis. Bersumpah atas nama Allah tapi untuk kebohongan, itu seperti itu. Padahal bersumpah atas nama Allah, orang kalau sudah bersumpah atas nama Allah, kita sebagai orang beriman itu memang harus percaya, oh dia sudah bersumpah atas nama Allah. Nabi Adam konsepnya begitu. Tapi Nabi Adam lupa yang melarang Allah, masa yang ngizinin iblis. Makanya harus jelas Pak. Kalau Bapak Ibu misalkan Allah melarang Anda makan yang ini, terus ada orang bilang ini halal buat kamu kan sudah ibadah 5 tahun, itu enggak bisa ya, kayak tadi tetap salah. Nah, ya jadi seperti itu ya. Walakum bil ardi wa qulna fa azallahuma syaitan apa tadi? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma syaitan, lalu setan membuat Adam dan Hawa tergelincir dari surga. Fa akhrajahuma, lalu mengeluarkannya dari surga. Mimma kana bih wa qulna bitu, lalu kemudian Allah berfirman, ihbitu, turun kamu dari surga, ba'dukum libatin adu, maka nanti keturunanmu akan menjadi saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Walakum bil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, maka di dalam bumi ini kamu punya tempat tinggal dan kenikmatan yang ada waktunya. Artinya di bumi ini orang itu bisa bertempat tinggal ya hanya terbatas waktu, nggak bisa selamanya. Wa mata'un ilahin, dan ada enaknya tapi ada batasnya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi, lalu kemudian Nabi Adam ini mendapat ilham dari Allah. Wa bi qira'atin bin baraba kalimat fatalaqa Adam min rabbih kalimatin ay ja'ahu. Lalu kemudian Nabi Adam bagaimana tobatnya? Fataba alaihina wa taba. Fatalaqa Adam, lalu Nabi Adam ini diajari cara bertobat Pak. Ketika orang habis maksiat itu dikasih bagaimana cara bertobat kalau habis maksiat, maka caranya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, itu doanya. Jadi Nabi Adam itu orang yang memberikan contoh kepada manusia bahwa al-insan mahalul khata' wa nisyan gitu ya. Tetapi bagaimana ketika kita sudah terjebak dalam maksiat, maka disuruh berdoa atau beristighfar atau berkata Rabbana dzalamna anfusana dan sebagainya. Lalu Allah menerima tobatnya. Jadi sebenarnya kalau kita pahami sebelum Nabi Adam turun ke bumi ini, ya memang Nabi Adam diberikan ilmu untuk hidup di bumi. Artinya pengetahuan Nabi Adam tentang nama-nama benda, nama-nama buah dan khasiatnya itu sudah diajarkan di surga. Tetapi kegunaannya memang untuk turun di bumi. Kalau Bapak Ibu lihat dari awal pembahasan penciptaan manusia, sebenarnya kan Allah menciptakan Adam itu untuk menjadi khalifah di bumi. Tetapi kenapa kok pakai skenario dramatis yang seperti itu? Itu supaya Adam itu menjalani kehidupan ini rileks Pak. Misalnya dari surga terus-terus tiba-tiba dikasih SK, Adam turun ke bumi ya. Enggak lah, ngapain? Kan enak di sini.
ya kan? Coba, makanya setiap kejadian di dunia ini rata-rata berbasis sebab akibat. Supaya apa? Supaya orang menjalani itu memang sebagai konsekuensinya. Nabi Adam menjalani hidup di bumi, kalau nggak ada kasus buah kuldi, kira-kira alasannya apa, Pak? Kan nggak enak. Adam turun ke bumi, ya Allah masih enak di sini loh. Gitu ya. Makanya dalam dunia ini kita harus melihat sebab akibat. Makanya kalau pendidikan itu juga harus ngikutin pola itu, sebab akibat. Diajari dulu pinter, setelah pinter turun ke bawah. Soalnya kalau nggak diajarin turun, nggak dipaksa turun, orang nggak mau turun. Ini kalau dalam dunia pesantren, surga itu seperti anak yang sedang di pesantren. Makan, tidur dijamin, enak. Tapi kalau nggak diajarin turun di masyarakat, ya nggak berani turun. Ya, di rumah juga sama anak-anak kita, kalau nggak pernah diajarin keluar rumah, nggak pernah diajarin susahnya hidup, ya nanti repot, Pak. Maka sesekali harus disuruh tujun. Kalau saya dulu disuruh ke sawah, meskipun nggak apa-apa ngapain, oh ke sawah, disuruh ikut Daud misalnya gitu, tahu Daud, Pak? Wah, tapi sampai sekarang cuma tahu caranya, cuman ya paling tidak tahu kamu rasanya gitu. Jadi mungkin dulu orang tua itu pengen ngasih tahu gini loh rasanya jadi petani Indonesia ya, bukan petani Jepang. Kalau petani Jepang itu mesin semua, saya loh enak kali jadi petani Jepang ini, nyemprot pakai helikopter, panen pakai mesin. Indonesia kok masih nyemprot pakai ini ya, keren guys. Fatalaqa Adamu Rabbi kalimatin fataba alai innahu wat-tawwabur. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi turunlah kalian semua, artinya Adam dan Hawa. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, barang siapa nanti mendapatkan petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya fala khaufun, barang siapa mengikuti petunjukku kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjuknya Allah maka tidak ada khauf dan tidak ada kesedihan. Makanya orang itu kalau di jalannya Allah itu nggak ada takut-takutnya, Pak. Ya, hidup ya oke, mati ya oke. Jadi maka kelas-kelasnya wali kalau bahasa kita ya, itu orang yang sudah mendapat hidayah penuh dari Allah. Artinya apa? Hidup ya dijalani, mati ya dijalani. Jadi apa kata Allah? Kararahu liya'lam dan sebagainya. Fa imma bihi idgham ya'tikum hudan kitab wa rasul taman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum fil akhirah biayatul jannah. Artinya di akhirat nanti tenang-tenang saja. Orang itu kalau dalam kondisi berpegang pada hidayahnya Allah, ya tenang-tenang saja. Dan sebagainya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir terhadap petunjuk dari Allah dan mendustakan ulaika ashabun nar, maka mereka adalah ahli neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di neraka. Jadi sebenarnya kalau kita pahami dari penciptaan manusia, memang manusia itu diciptakan oleh Allah dari bumi, penciptaannya di surga, lalu tugasnya di bumi dan kembalinya ke surga lagi. Harusnya begitu. Jadi makanya kita di bumi ini ya kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jangan heran karena bumi ini sudah sangat tua, sudah sangat lama. Jadi Nabi Adam itu turun mungkin kayak semacam episode terakhir. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah ada, sudah dibasmi, tapi kalau dalam riwayat tadi diusir ya dari zona kehidupan, lalu kemudian pada lari ke gunung dan ke pulau-pulau. Ada yang mengatakan lari ke laut, ke gunung, dan ke hutan. Makanya kalau di Semarang itu ada Alas Roban begitu ya misalkan, atau di pucuk-pucuk gunung-gunung yang itu, ya itu tempatnya mereka. Memang ya sah-sah saja kalau nanti ada cerita-cerita gunung-gunung itu adalah apa istilahnya ya, koloni-koloni mereka, kira-kira begitu.
Nah itu dan sebagainya. Jadi nanti akan ketemu banyak hal. Nanti pada akhirnya ya kita sebagai khalifahnya Allah di bumi untuk melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam perintahnya Allah. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wallahu alam bisawab. Ini nanti akan cerita tentang Bani Israel. Jadi tadi tentang ciptaan manusia dan nanti akan masuk pada penciptaan Bani Israel. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Adanallahu wa yakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.